orang yang tiba-tiba mati dalam keadaan sakit dalam 3 jam atau 2 jam, dan di sela ulu hati atau jantung sini hitam sampai tembus ke belakang. Orang ini kena samber nyowo. Dan ini kebanyakan orangnya ini istrinya lebih daripada satu. Orangnya lembut, yang ceruk dan celah, naas atau celah kita. Jadi jangan sekali-kali kita akan membeberkan kelahiran tanggal berapa ini sesuka hati kita kepada orang lain. Dia akan kata, akan yang mencari, kalau perempuan mencari laki-laki, kalau antara tersebut juga versinya kurang lebih saja disebut roh janinnya lebas ireng. Ini ada versi yang sama yang di daerah Sumatera. Saya tidak menyebutkan. Saya pernah ke suatu tempat itu tahun 95. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf ya, saya bertemu kembali dengan channel kami, Menembus Misteri Channel. Pada pagi hari ini, yaitu dalam keadaan pagi dan semangat pagi, mudah-mudahan subscriber semuanya Menembus Misteri dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan tak kurang suatu apapun. Pada kali ini marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diberi berkah, rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, bahwa kita tergolong sebagai manusia yang bermanfaat, sebagai manusia yang bermartabat, yang akhirnya kita tergolong menjadikan umat manusia atau umat Nabi Muhammad SAW. Saudaraku dimanapun Anda berada, terima kasih kepada semua subscriber saya yang mendukung channel ini, kawan-kawan saya, dan semua yang mengenali saya. Saudaraku, pada konten kali ini kami Menembus Misteri akan berbagi bermacam-macam pengasihan dan bermacam-macam sandat santau di muka bumi ini, khususnya di Nusantara. Berapakah sebetulnya ya macam jenis versi santau di Nusantara ini? Santau di Nusantara ini menurut sumber-sumber dari guru-guru kami itu ada 99 jenis santau atau santet. Begitu juga dengan pengasih atau pengasihan. Saudaraku, di situ ada tanda kutip pertanyaan ya, pertanyaan. Kenapa saya memberikan konten begini? Karena begini ya. Misalnya kita mengobat orang itu perutnya kembung besar. Oh, itu kami sudah tahu, kami sudah paham sebetulnya itu kena santet Bendung Segoro. Ya. Itu Bendung Segoro. Ada juga orang tiba-tiba mati di ulu hatinya ini, serasa senak, pecah di sini, itu kena serangan santet sambang. Dan misalnya ada orang yang tiba-tiba mati dalam keadaan sakit dalam 3 jam atau 2 jam, dan di sela
ulu hati atau jantung sini ini hitam sampai tembus ke belakang, orang ini kena samber nyowo. Saudaraku, pada konten kali ini kami tidak membahas tentang santet, tetapi pada konten kali ini kami akan membahas tentang pengasih yang juga sama-sama jahatnya, yang juga sama-sama sangat mengelirukan, sangat samar ini, bahaya ini. Pada konten kali ini kami juga memberikan suatu informasi ya. Misalnya kita mengukat orang ini kelayapan ya, seperti orang gila, seperti orang ini dan lagi sudah tua, sudah berumur, tidak bisa menikah, tiba-tiba gagal, itu di sini ada sindrom, oh ini orang ini kena pengasih ini, orang ini kena pengikat ini. Sampai di sini saudara menembus misteri paham ya maksud konten ini saya bahas di sini. Saudaraku, sebetulnya kami akan membahas kira-kira dalam 25 atau 30 konten pengasih ya, keterangan pengasih di sini. Ciri-cirinya pengasih ini bagaimana? Di sini saya akan bahas, tetapi kami akan membatasi sampai 20 menit dalam konten ini ya. Sesudahnya kita akan menyambung part 1, part 2 dan part 3 sampai part 4. Dan seterusnya, misalnya saya dalam pembahasan masalah pengasih santet ini selesai, kami menembus misteri akan memberikan solusi-solusi sebagai kita orang muslim ini bagaimana cara mengatasinya. Kalau zikir itu bagaimana, kami akan memberikan solusi dalam metode-metode torekoh ya, metode-metode cara zikirnya orang torekoh, cara zikirnya itu baiknya itu bagaimana, nanti kami akan memberikan solusi di situ. Yakin itu bagaimana untuk mendekatkan diri kita, yakin itu kepada Allah itu bagaimana, kami akan memberikan solusi-solusi di situ. Saudaraku, jadi bermacam-macam versi yang kami akan memberikan informasi. Tetapi kalau kami sebagai orang Jawa khususnya kami akan menyebut. Tetapi kalau versi pengasih ini orang di luar Jawa, minta maaf kami tidak menyebut itu daerah mana ya, kami tidak menyebut itu daerah mana ya, kami tidak ingin menyinggung dan menyebut suku ras, tetapi kami menyebut, kalau kami menyebut dalam konteks suku kami akan menyebutnya, yaitu yang pertama ya, yang pertama adalah pengasih Kombang Ali-Ali. Nah, saudaraku, versi pengasihan Kombang Ali-Ali ini, Kombang Ali-Ali ini kebanyakan cirinya versi Kombang Ali-Ali ini kebanyakan orangnya ini istrinya lebih daripada satu, orangnya lembut ya, orangnya lembut. Dan versi pengasihan Kombang Ali-Ali ini namanya juga Kombang Ali-Ali, dan versinya dia juga memakai cincin. Ali-ali itu cincin, jadi ada satu rangkaian ikatan ya antara mantra dengan ali-ali tersebut. Misalnya ali-alinya ini nanti cincinnya digosok begini. Minta maaf, sebetulnya pengasih yang saya sebut ini, pengasih ini ada dua versi ya saudara. Versi pengasihan ini ada versinya, kalau di Jawa itu membangkitkan sedulur papat kakang kawah adi ari-ari. Jadi ini berbentuk suatu aura ya, suatu kekuatan ya,
sesuatu aura yang membangkitkan pada diri kita, nafsu kita sendiri ya. Nafsu kita sendiri itu dibangkitkan. Ada kakang kawa, ada ari-ari, sedulur papat, limo pancer, itu dibangkitkan. Dan ada versi pengasih yang menjalankan ritual-ritual tertentu dan perjanjian dengan makhluk ya, makhluk lain sebetulnya jin, genderuwo, pocong atau sejenisnya ya. Itu kebanyakan dari ritual dari minyak-minyak yang sepertinya dari bangkai mayat manusia ya, yang dibuka ya, dibuka pembukaannya ilmu mantra tersebut. Tetapi pengasih yang di sini yang saya bahas ini adalah pengasih yang dia ini membangkitkan aura ya, aura dalam diri orang tersebut. Itu yang saya ulangi lagi, yaitu yang pertama yaitu pengasih kumbang ali-ali. Versinya pengasih kumbang ali-ali ini, orang ini kalau kena pengasih kumbang ali-ali tak bisa mengelak ya, tak bisa mengelak. Nah, karena pengasih kumbang ali-ali ini jarang orang menyebut, tetapi ini versi pengasih yang begitu tua ya, sangat tua sekali, dan jarang orang mengetahuinya ya, dan jarang orang mengetahuinya. Karena orang yang punya pengasih versi kumbang ali-ali ini bukan sekilas orang itu nakal ya, tetapi orang itu memang kalau kenal dengan perempuan itu dia ini memang dia nikah ya. Kumbang ali-ali ini versinya sebagai pengasih lananging jagat, yaitu lananging jagat dalam bahasa Indonesia apa ya, maksudnya lanang itu jantan, jagat itu dunia, maksudnya lelakinya dunia, maksudnya raja lelakinya dunia dalam versinya itu. Jadi orang yang mempunyai pengasih kumbang ali-ali ini memang orangnya ini versinya lembut ya, versinya lembut, tenang, dan dia ini tidak, maksudnya bagaimana ya, dia ini tidak begitu merayu ya dengan target ya, tidak begitu merayu, dan karena dia ini ada karisma. Dan saya terangkan di sini ya, sebetulnya pengasih ini, semua pengasih versi pengasih ini semuanya ini tergantung sampai mana, sampai seberapa kuat dia ini mengamalkan atau berpuasa. Bukan pengasih ini misalnya pengasih ini kuat, pengasih ini tak kuat, pengasih ini kuat, bukan begitu. Tetapi dalam dia menjalankan riyadhah atau puasa itu sampai di mana dalam orang itu berguru kepada gurunya. Kalau misalnya cuma puasanya 1 hari, lepas itu pengasih ini 3 hari, ya otomatis kekuatan aura yang dibangkitkan itu kuat yang 3 hari, masih tajam yang 3 hari. Jadi bukan pengasih itu seperti konten-konten, minta maaf ini kuat ini enggak. Sebetulnya semua itu tergantung pada diri sini ya, diri sini. Tak ada yang semua ini instan ya, tak ada yang instan. Yang instan ini kalaupun ada, ini tidak bisa tahan lama, tidak bisa tahan lama. Saudaraku dimanapun Anda berada, ini nomor 1 ya, nomor 1 ini pengasih kumbang ali-ali. Yang nomor 2 yaitu pengasihan panah pasopati ya, ini cenderung orang yang kena pengasihan panah pasopati ini memang tak lepas dari hati perasaannya ini tertuju kepada si orang yang dituju kan, maksudnya namanya juga panah pasopati. Jadi yang diarah ini
perasaan nafsu dari perasaannya itu, dia masuk di situ. Nah, jadi dia masuk di situ, dia masuk dalam hati itu. Jadi namanya versi pengasih ini dalam mantra dan penyebutannya, dia ini ada kurang dan lebih. Yang pertama dipanggil roh janinnya. Roh pengasihan panah Pasopati ini, orang yang terkena pengasihan panah Pasopati ini, dia ini kulit kurus sih, badannya kurus. Kalau dia berpikir ya, terlalu berpikir keras dengan orangnya, lama dia ini merana ya, seperti rumput yang kena racun itu, ya akan kurus gitu. Itulah versi pengasihan panah Pasopati. Ya ini tergolong pengasihan yang begitu tua ya. Ini pengasihan panah Pasopati. Tapi dalam mantra itu pengasihan itu kurang lebih ya, dalam dia ini akan dipanggil, penyebutannya mantranya itu dipanggil roh janinnya ya, dan nama. Makanya jangan sekali-kali kalau pantang ya bagi kita ini menyebutkan tanggal lahir kita, jam sekian-sekian, itu akan si orang yang mempunyai ilmu begini akan tahu ceruk dan celah naas atau celah kita. Jadi jangan sekali-kali kita akan membeberkan kelahiran tanggal berapa ini sesuka hati kita kepada orang lain. Nah ini yang nomor 2. Yang nomor 3, pengasihan Sente Ireng. Nah ini sebetulnya banyak versi juga selain di Jawa ini ada juga, tapi kami tidak menyebutkan. Pengasihan Sente Ireng, yang termasuk pengasihan Sente Ireng ini, dia memakai media keladi hitam ya, memakai media keladi hitam. Orang yang kena pengasihan Sente Ireng ini menjadikan dia ini miang ya, gatal. Apa yang gatal ini ya, kemaluannya akan gatal, miang, dia akan mencari-cari. Misalnya perempuan, dia akan mencari laki-laki, dia miang sangat ya, miang sangat. Dan itu dimanapun Anda berada ya. Jadi pengasihan Sente Ireng ini, orang yang terkena pengasihan Sente Ireng ini, orang itu akan miang ya, karena yang disebut roh janinnya itu adalah kemaluan. Dia miang kalau bahasa orang Sumatera dengan orang itu miang, atau dia gatal ya, dia akan gatal, akan miang mencari. Kalau perempuan mencari laki-laki, kalau laki-laki mencari perempuan. Yang disebut juga roh janinnya juga, yang diakhiri mantra itu dengan lafal Arab. Versi Jawa, versi Sumatera, versi mana-mana, kalau namanya begini, dia akan juga ada campur-campur bahasa daerah tertentu dan akhirnya diakhiri dengan bahasa Arab gitu. Pengasihan Sente Ireng ini, orang yang mempunyai pengasihan Sente Ireng ini tergolong ya senakal ya. Orang yang mempunyai pengasihan Sente Ireng ini nakal. Misalnya dari satu pasangan, dia akan, kalau sudah puas dia akan pindah lagi pasangan lain, dan sudah puas lagi pindah ke pasangan lain dan mencari lain, begitu terus. Jadi orang yang mempunyai pengasihan Sente Ireng atau orang yang kena pengasihan Sente Ireng, itu keterangannya di situ. Yang ini tadi nomor 1, kembang ali-ali Pasopati Sente Ireng. Nah, pengasihan panah hati. Nah, ini kurang lebih dengan pengasihan panah Pasopati. Ini panah hati, tapi ini juga versinya agak menurun sedikit, karena panah hati ini juga biasanya dimiliki oleh seorang dukun, karena ini panah hati ini kalau versi Jawa misalnya mau antara
kemanten ya, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan disalamkan begini keliling begitu. Lepas itu si pihak dukun dia akan merokok, lepas itu ditiupkan, dalam salaman itu ditiupkan. Di kedua mempelai itu kebanyakan versinya memakai pengikat panah hati. Jadi antara satu mempelai dengan dua-dua mempelai ini akan diikat jadi satu. Jadi saya sudah menerangkan dari konten sebelumnya, ada baiknya juga, ada buruknya juga. Karena ilmu yang sebegini ini tergantung orangnya. Tetapi dalam agama memang tidak diterangkan dan tidak diperbolehkan dalam hal sebegini. Dan ini yang nomor 5, pengasihan semar kuning. Nah, ini pengasihan semar kuning ini versinya ini banyak sekali ya. Ada yang biasa semar kuning ini diwujudkan ke bentuk semar ya, itu yang dibawa kan, seperti mana orang yang mempunyai pengasihan semar kuning dan pernah puasa, pernah atau mempunyai ilmu pengasihan semar kuning, dia juga bisa membuat minyak pengasihan semar kuning. Ini juga pengasihan yang begitu tua ya, begitu tua. Jadi dalam mantra-mantra tersebut juga versinya kurang lebih saja disebut roh janinnya. Lepas itu juga perasaannya, belas kasihannya. Kalau semar kuning ini belas kasihan, yaitu yang welas, asih dan gitu. Jadi itu belas kasihannya. Itu bukan karena tampannya di situ, tetapi memang di situ. Tetapi kalau Pombang Ali-Ali, dia itu cenderung menembak ketampanannya di situ, menerangkan itu handsome sangat. Itu kebiasaan orang yang mempunyai ilmu pengasihan Pombang Ali-Ali ini. Dia ini versinya kalau seperti rembulan ya, kalau datang rembulan dia akan muda, ganteng dan bersinar. Tanggal tua dia akan redup, terus begitu. Dan versinya malah mengikut putaran bulan kalau Pombang Ali-Ali. Tapi kalau semar kuning dia akan menembak dalam belas asihnya orang tersebut. Saudaraku dimanapun Anda berada ya, ini 5 pengasihan yang sudah kita bahas. Dan kita tahu orang itu sindromnya bagaimana, itu mungkin kita sudah menganalisis apa orang itu kena pengasihan apa. Dan saya baru garis bawahi, saya baru ingat ya, pengasihan Sente Ireng ini ada versi yang sama yang di daerah Sumatera. Saya tidak menyebutkan. Saya pernah ke suatu tempat itu tahun 95 itu, untuk memisahkan orang itu memakai media limo atau jeruk kasturi, ada 3 macam ya. Lepas itu dipotong, mantra dipasang, dipotong, dibuang jauh. Juga begitu versi pengasihan Sente Ireng, kalau untuk memisahkan orang juga begitu, versinya sama. Mantra dibaca, dipotong, dibuang ke sana. Itu untuk menggoyangkan suatu ikatan dan suatu keluarga. Begitu. Jadi sebetulnya pengasihan di Nusantara ini semuanya, suatu tempat itu ada, tetapi namanya nggak sama karena daerahnya, bahasanya nggak sama, tetapi versi itu dalam menjalankan ritual itu ada kesamaan. Saudaraku dimanapun Anda berada ya, kami cukupi sekian dari kami Menembus Misteri. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Dan apabila video ini bermanfaat dan memberikan informasi yang akhirnya bermanfaat kepada orang lain dan dapat menolong orang lain,
kami menembus misteri, like, subscribe, share sebanyak-banyaknya video ini supaya Anda mendapatkan notifikasi video dari kami. Dari kami menembus misteri mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.